bagi jemaat Tuhan yang masih ada di luar, dipersilakan untuk masuk karena sebentar lagi kita akan memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang masih ada di luar, dipersilakan untuk masuk ke ruangan ibadah karena sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Iya, kita akan memulai acara ibadah kita. Saya ucapkan Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Di dalam Tuhan segala sesuatu luar biasa. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Ya, kita boleh ada sebagaimana adanya kita sampai hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kita tentunya. Itu semua oleh anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Amen. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada kita semua yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Biarlah ibadah yang kita naikkan pada pagi hari ini memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak seraya mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik, rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita semua. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak seraya mengucap syukur secara pribadi di hadapan-Nya. Dengarkanlah pengantar firman Tuhan untuk ibadah hari ini, terambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengar suara dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Marilah kita mengangkat satu pujian yang menyatakan kasih-Mu tiada duanya. Mari kita menyanyikan pujian dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita ulang pujian sekali lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Bapa, bahwa kasih-Mu tiada duanya di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hati kami, yang mengubah hidup kami menjadi pribadi yang sama seperti Engkau. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merasakannya hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk kesehatan hari ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena kami boleh datang ke tempat ini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami yang kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini benar-benar menyenangkan Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, Kau berkati kami semua, jemaat Tuhan maupun yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Biarlah kami senantiasa terfokus hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau.
Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita senantiasa mencintai Allah kita, amin. Cintanya, kasihnya selalu baru bagi kita semua. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian pujian nomor 40, Ku Cinta Padamu. Cinta padamu, Yesus milikku. Tuang dosaku sebab kasih-Mu. Engkau penebus juru selamatku. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Ku cinta padamu sebab kasih-Mu. Dosaku dihapus dengan darah-Mu. Berikan kenaikan sebab dosaku. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Yang ketiga, Hidup atau mati, aku hamba-Mu. Namamu ku puji setiap waktu. Ya sampai ajalmu tetap kasih-Ku. Ku cinta padamu, Yesus milikku. ayat 4. Di surga yang mulia, istana Bapa, Kau akan ku puja senantiasa. Indahlah mahkota karunia-Mu. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Iya, pujian ini merupakan komitmen kita juga bersama karena kita selalu mau mencintai Yesus dalam kehidupan kita. Baik, jemaat Tuhan, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk untuk berdiri kembali. Kita akan membacakan ayat ini, 3 ayat bersama-sama. Judul perikopnya Ajakan Juru Selamat, ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan semua pergumulan kita dan pokok-pokok doa kita. Kita percaya dan yakini bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Oleh karenanya, mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Kami bersyukur Bapa, segala berkat-Mu, penyertaan Engkau, kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami juga mohon pengampunan jika dalam satu pekan ini banyak perkara yang mengecewakan Engkau, mengecewakan dalam keluarga kami, mengecewakan dalam saudara-saudara kami. Biarlah kelimpahan kekuatan meliputi hidup kami. Bapa yang Maha Baik, dengan segala kerendahan hati kami mohon kekuatan pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan kesehatannya. Kami meyakini Engkaulah dokter di atas segala dokteran. Kantu kami bawa saudara-saudara kami yang sedang terganggu jasmaninya. Kuasa Tuhan boleh bekerja. Kami menyerahkan pemulihan kesehatan Ibu Mariana, Ibu Pipin, Ibu Susanto, maupun terus kesehatan Pendeta Munio. Atau mungkin ada di antara kami saat ini Bapak, yang kesehatan kami terganggu, dalam Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan para orang tua kami, para anak-anak kami, cucu kami, dimanapun berada, berkati, tambahkan hikmat juga kesehatannya, sehingga perlindungan dan kemurahan Tuhan menyelimuti kehidupan keluarga kami, para orang tua kami. Keteladanan imannya memberkati hidup semua jemaat. Bapak, sebagai orang tua kami juga terbatas. Setiap pergumulan anak-anak kami, mungkin ada di tengah-tengah kami, mungkin jauh di sana anak-anak cucu kami. Hari ini boleh kami sebut, kami serahkan ke tangan kuasa Engkau. Karena saat doa dengan iman yang benar akan menyelamatkan orang-orang yang kami kasih. Biarlah dalam Yesus Kristus keluarga kami di dalam lawatan kasih kuasa. Bapa, dengan belas kasihan Engkau juga kami mohon semua aktivitas di gereja-Mu saling menguatkan, saling mendorong, sehingga hidup kami dalam persekutuan yang indah di hadapan Engkau. Terlebih aktivitas pembangunan gedung sekolah minggu tahap kedua yang sudah kami mulai. Tuhan campur tangan. Kekurangan dana kurang lebih 50 juta. Biarlah Tuhan tolong, sehingga dalam proses pembangunan yang sudah kami mulai minggu ini dan berakhir akhir Desember, Tuhan campur tangan, sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Terima kasih setiap jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam doa, dalam dana. Terima kasih donatur yang sudah ambil bagian dalam pembangunan gedung sekolah minggu ini. Nama Yesus sumber berkat dan pertolongan hidup kami. Karena kami belajar berserah dan minta pertolongan dari Engkau. Bapa yang makasih, kami menyerahkan juga Pilkada 27 November mendatang. Tuhan berkati calon-calon pemimpin yang memimpin setiap kota atau kabupaten, juga tingkat provinsi. Sehingga semua masyarakat boleh ambil bagian dan menyuarakan haknya. Dengan pertolongan Engkau Tuhan, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang membangun negeri ini lebih baik lagi. Terlebih Bapa, masa transisi pemerintahan sekarang ini minggu depan, biarlah Tuhan tolong pemerintahan yang baru semakin menegakkan hukum, demokrasi, dan hal-hal yang lain, sehingga kemajuan bangsa dan negara ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di negara kami, tengah-tengah kehidupan kami belajar berserah dan beriman kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pertolongan dan hidup kami. Kami naikkan semuanya ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.
Ya, puji Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Hosea atau Pendeta Hosea yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus di dalam pelayanannya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Ya, kalau masih semangat silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan satu pujian, betapa hebat. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hebat, Allah yang kuat, berkuasa membebaskan umat-Nya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Wow, betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa berjaya atas semua perbuatannya. Dan Dia adalah Raja dari segala raja. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan akan dilayani oleh keluarga Bapak Amos. Doa persembahan dan persepuluhan diminta dengan kasih Bapak Tobing yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Ya Allah Bapa yang maha tahta dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul beribadah di bait suci-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan dan persepuluhan. Semua itu kami peroleh asal pemberian Tuhan. Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Engkau limpahkan berkat-berkat pada mereka, pada kami semua Tuhan, agar kami senantiasa lebih banyak lagi memberi kepadamu Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan terima kasih.
Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Amos yang sudah membantu kita untuk menjalankan kantong persembahan di antara kita. Kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Undangan Yesus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian duo dari Pak Wiyoto dengan Saudara Darman. Salam semuanya. Saat ini kami mau bernyanyi bagi Tuhan dan Raja kami. Nama Tuhan dimuliakan oleh setiap pujian syukur kami. Saat ini kami mau bernyanyi bersama anak kami, Darman. Apa judulnya? Bagi batu. Iya. Bagi batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya.
Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Sejak bahagia ku hidup dengan, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darwi, Pak Darman dan Pak Wi. Ya, terima kasih untuk persembahan pujiannya. Ya, firman Tuhan hari ini kelanjutan minggu yang lalu, undangan Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus
menguasai ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Sehingga janji firman-Mu memberi kekuatan, memberi pengenalan kami akan Engkau lebih baik lagi, terlebih memberi berkat. Dan kami pulang dalam ibadah ini memegang janji firman-Mu, sehingga hidup kami selalu kuat, selalu tegar di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Lanjut. Undangan Yesus. Kemarin kita sudah melihat bagian yang pertama, yaitu marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Hari ini kita akan melihat dua hal. Undangan Yesus, ajakan Yesus, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lanjut. Di sini. Ini inti khotbah kemarin. Dengan situasi dan kondisi saat itu. Bagaimana Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesunya seperti apa, Pak? Beban beratnya seperti apa? Orang-orang Israel saat itu. Seperti itu ya. Pajak bait Allah 20%. Karena masih dijajah tentara Romawi, untuk menghidupi, mensupport tentara-tentara Romawi, ditarik pajak 20% juga. 40% hasil harus diserahkan di bait Allah dan tentara orang Romawi. Belum tradisi-tradisi yang mencekik lehernya. Belum hukuman-hukuman yang dipatutkan, sematkan oleh orang-orang yang sakit kusta, buta sejak lahir, wanita mandul, dicap, kena kutuk Tuhan. Orang kusta harus dijauhi, penyakitnya nggak ada obatnya, berarti disimpulkan kutuk Tuhan. Akibatnya apa? Kena sanksi sosial. Bayangkan kalau kehidupan kita kena sanksi sosial karena sebuah atau suatu penyakit, apalagi sudah dicap kena kutuk Tuhan, pasti berat. Hak-hak wanita dirampas, wanita gak berhak bersaksi di hadapan umum karena dianggap saksinya palsu. Ini saudara, letih lesu dan beban berat zaman Yesus, rakyat saat itu. Karena Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kita akan melihat dua hal, yaitu pikulah kuk, lanjut ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Lanjut di sini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, atau teks aslinya arate ton sugon mu humas kai matene emu oti praos emi kai tapeinos
te cardia, kai eures sete, anau pausin tais puhais humon. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, hogar sugosmu, Kristos kaito portionmu elapon estin. Mari kita lihat dua ayat di sini. Undangan Yesus bagi kita sebagai umat. Perhatikan, undangan Yesus, pikulah kuk yang kupasang. Siapa di sini yang pernah diundang pejabat? Siapa? Bu Dame pernah diundang pejabat? Setingkat gubernur? Ada di sini? Bagaimana perasaannya? Senang enggak? Pasti senang. Apalagi undangan itu diantar sendiri oleh pejabat itu. Mongkok enggak perasaan Bapak Ibu? Tersanjung enggak? Apa ini kok gereng? Ya. Kalau undangan seorang yang penting dan undangan itu diantar langsung, artinya apa? Kita itu di matanya apa? Spesial. Ya. Pejabat itu mau datang ke rumah kita dan mau mengantarkan undangan untuk kita. Dan itu langka. Kalau pejabat biasanya mengutus panitianya atau ajudannya. Titip ya si A, titip ya si B. Tapi kalau diantar langsung oleh pejabat itu berarti apa? Orang itu pasti ada hubungan yang spesial dengan pejabat itu. Dan hari ini Yesus mengundang kita semua. Raja di atas segala raja. Berarti apa? Kita orang-orang yang spesial Bapak Ibu. Kita orang-orang yang mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengajak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan hari ini undangannya, pikulah kuk yang kupasang. Kuk di situ tekasinya sugos. Itu metafora. Hukum-hukum Kristus dalam PB. Hukum-hukum Kristus dalam PB. Perintah-perintah Yesus dalam perjanjian baru. Kitab yang kita imani itu. Ya. Dua kesimpulan hukum Allah itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua apa? Kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu. Di sini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus itu telah memerdekakan kita. Dia mati di kayu salib melepaskan kita dari belenggu dosa. Supaya hidup kita tidak dikenakan lagi kuk perhambaan. Kuk itu beban seperti itu. Yang biasanya dipakai untuk pedati ya. Sapi, kerbau, dan yang lainnya. Ya, kanan kiri, bisa balance, bisa seimbang. Sehingga enak. Di sini firman Tuhan mengatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hukum yang membuat kita terbelenggu dalam dosa. Perhatikan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu ada dua kuk perhambaan itu.
Kalau konteks saat itu, gereja-gereja di Galatia, itu ada pengajaran. Orang yang sudah percaya Yesus harus disunat. Ini wajib. Kalau hukumnya wajib itu harus ditaati. Tapi Paulus menekankan apa? Sunat hati orang yang sudah percaya Kristus itu. Hal-hal yang lahiriah hukumnya sunnah, enggak wajib. Ini membuat gusar jemaat di Filipi. Kamu masih dikenakan kuk perhambaan. Karena gereja Filipi masih menjaga bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Loh Pak, sunat kan baik, ngapain menjadi masalah? Kalau sunat tujuannya untuk kesehatan, untuk kontekstual pergaulan kita sah-sah saja. Tapi pemimpin-pemimpin gereja di Galatia itu mewajibkan, itu yang Paulus tolak. Tapi kalau sunat tujuannya yang lain sah-sah saja. Ingat kisah Rasul 16 ayat 1. Timotius yang masih muda itu mau diajak oleh Paulus penginjilan ke orang-orang Yahudi. Timotius menyarankan apa kepada Timotius? Sebaiknya engkau disunat. Karena pelayanmu ke depan itu banyak menghadapi orang-orang Yahudi. Karena orang tua Timotius itu ibunya Yunike dari Yahudi, bapaknya non-Yahudi. Tapi demi pemberitaan Injil itu enak, gak banyak batu sandungan, Paulus menyarankan apa? Paulus disunat. Konteksnya kan lain. Sehingga dalam pemberitaan Injil, Paulus gak banyak menemukan kendala. Tapi di sini saudara, banyak gereja Galatia dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan yang kedua apa? Orang-orang yang masih terbelenggu dosa, kedagingan, hawa nafsu. Sehingga tidak bisa menikmati hidup yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Karena itu pikulah kuk yang kupasang, yaitu hukum-hukum Kristus. Dikatakan di situ, kita bisa melakukan perintahnya. Contohnya itu, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, amin. Perintah-perintahnya itu enggak berat, amin. Jadi kalau menjadi orang kok berat yo. Tiap minggu harus ke gereja, diingatkan sekolah minggu, bersekutu, diingatkan mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Kok terus kan berat ya? Nah itu kembali ke kita melihat perintah itu. Misalkan keluarga muda, waktu lulus berdoa, sudah diberikan jodoh, minta anak diberikan. Tiap malam anak itu nangis, tapi ibu itu dengan setia, bapak itu dengan setia, merawat, membobokkan lagi. Berat enggak? Kalau orang tua mempunyai kasih pada anak itu, pasti enggak berat. Ya, kalau kita sudah menikah, ya, tanggung jawab punya anak, tiap malam ngurus anak rewel, seharian sudah kerja. Kalau kita mengasihi anak itu, saat anak nangis, sangat anak rewel, karena kasih, pasti kita berpikirnya positive thinking itu enggak berat, karena kita kasih kepada anak itu. Tapi kalau kita enggak mengasihi anak itu, pasti beban. Aduh seharian aku kerja, malam enggak bisa tidur, anak nangis terus. Cubit lagi, kenceng lagi mau nangis. Lalu ngomeli,
istrinya, ngomeli istrinya, ngomeli suaminya. Karena apa? Dianggap beban. Ya, dianggap beban anak itu. Kan itu sebagian kaum muda, udah aku nggak punya anak dulu. Atau berkesimpulan nggak usah nikah dulu. Ya, beban berat. Apalagi tambah anak berat. Saudara, kalau itu dilandasi dengan kasih, anak itu berkat. Ya. Kita mengasihi anak itu berkat. Kalau dilandasi dengan kasih, nggak ada yang berat. Ini lihat, sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan, di garis bawah itu sebab inilah kasih kepada Allah. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya atau hukum-hukum Allah itu tidak berat. Karena dasar kita sudah dikasih Allah. Dan dasar kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita. Kalau itu kita pahami dengan betul Bapak Ibu, kegiatan rutinitas kita yang kita lakukan, kalau dilakukan dengan kasih itu enggak berat. Meskipun kadang itu bukan bagian kita. Karena ada istri yang ngomel ya, tugasku nyuci terus, ngepel terus, ngantar anak terus. Banyak hidupnya di jalan. Kalau itu dilakukan dengan keterpaksaan berat. Tapi kalau itu dilakukan dengan kasih, dasar kasih, seberat apapun bisa kita lewati. Lihat di sini. Perintah-perintah Tuhan itu enggak berat. Sebab apa? Perhatikan di Yohanes 17 itu. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kristus ada di samping kita. Kristus memberikan support, memberikan kekuatan. Karena itu undangannya apa? Pikulah kuk yang kupasang. Hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, taatilah. Kita belajar menjalankannya. Kalau dilandasi dengan kasih, pekerjaan rutinitas itu enggak berat. Karena itu mindset kita dirubah. Pola pikir kita dirubah. Sehingga kita betul-betul undangan Yesus bisa kita pikul. Karena Yesus enggak jauh dari kita. Pikulah kuk yang kupasang. Hukum-hukum Kristus yang disampaikan itu bisa kita jalankan. Pak, saya nggak bisa mengampuni si A, nggak bisa mengampuni si B. Terlalu dalam sakitnya. Di dalam Kristus bisa. Ingat, perintah-perintahnya nggak berat. Yang membuat berat itu apa? Cara pandang kita, cara pikir kita. Sehingga kita mendewakan masalah itu. Tidak memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Lanjut. Dikatakan di situ. Yo, ini kita baca. Kata kamu dan mu diganti saya. Sehingga ayat ini meresap. Ya, diakon Sidadi ya. Katamu dan kamu diganti saya. Ya, 1 Korintus 10:13. Jelas ya? Yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Pencobaan-pencobaan yang saya alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Pada waktu saya dicobai, ia akan memberikan kepada saya jalan keluar
sehingga saya dapat menanggungnya. Jelas ya? Hukum-hukum sugos, hukum-hukum yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan, atau ujian-ujian saat ini yang hadir dalam hidup kita, keluarga saya, keluarga Bapak Ibu lihat di situ. Ya. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan di ayat 30 ya, terjemahan sehari-hari dikatakan apa? Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Bayangkan. Jika apa? Kita bersedia, pikulah kuk yang kupasang. Menjalankan hukum-hukum Kristus tadi. Kalau ada orang mengecewakan kita, ya kita maklumi. Orang bisa belum melupakan masa lalunya, harus berdamai dengan masa lalunya. Ingat, perintah-perintahnya tadi tidak berat, yang membuat berat kita sendiri. Itu undangan Yesus yang kedua. Pikulah kuk yang kupasang. Lanjut. Yang kedua di sini. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, matene ap emoi oti praus emikai tapeinos te kardia. Hati atau jantung, kardia. Ya. Ingat, belajarlah padaku. Matene dari kata mantano. Kita itu sedang menuju proses semakin dewasa di dalam Kristus. Kita diajak belajar kepada Kristus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut praos. Orang sering mengasumsikan lemah lembut itu kata-katanya sopan. Kata-katanya lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, besok minggu hadir ya dalam sekolah minggu. Kan lembut itu, enak didengar ya. Nanti ada kuis loh, enak. Apakah seperti itu, praos atau lemah lembut? Apalagi dikatakan sering lemah lembut itu orang Solo. Pak Sri orang Solo, istri itu orang Solo. Jalannya lemah gemulai, perkataannya lembut, sopan, apa seperti itu lemah lembut? Orang lemah lembut sering diukur dengan kata-katanya dan secara jasmani. Tapi praos menunjukkan bagaimana kita bersabar menghadapi segala sesuatu kehidupan ini, apalagi hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang pahit. Padahal kata-kata yang lembut diukur dari dalam hati. Bukan kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang sopan, bukan kata-kata yang lembut. Banyak orang kata-katanya yang sopan, yang lembut, tapi hatinya berontak. Hatinya ada kedengkian, ada kebencian. Jadi praos di sini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Yesus sangat sabar dan rendah hati. Ya, tapeinos kardia. Itu mengesampingkan ego. Tapeinos itu kalau kita sering dengar ya, jadilah orang seperti tanaman padi semakin tua semakin menunduk. Jadi kalau orang semakin berisi, semakin dia itu enggak tahu. Semakin rendah di hadapan Allah. Itulah tapeinos te kardia. Jadi belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati, menekankan sikap dari dalam.
Yesus sangat sabar, tapi Yesus juga sangat tegas. Saat orang-orang menolak mujizat-mujizat yang dilakukannya, dia juga menghakimi berkata tegas. Korasi, Betsaida, banyak mujizat, engkau tidak bertobat, hukumamu lebih besar dari Sodom dan Gomora. Di ayat sebelumnya kan seperti itu. Itulah Yesus sangat sabar, tapi juga sangat tegas. Tatkala hidup masyarakat saat itu tidak berpadanan dengan Allah, Yesus juga sangat-sangat tegas untuk menegurnya. Karena itu kita perlu belajar kepada Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, penuh pengampunan. Kan itu saudara, belajar dari Yesus bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Kita tidak akan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan. Beban kehidupan bahkan bisa menjadi kesempatan untuk dapat selalu bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita mempunyai cara pandang. Belajar dari Tuhan. Hukum-hukum itu. Bahkan masalah-masalah dalam hidup kita yang kadang datang tiba-tiba. Kadang menghimpit kita. Ingat, belajar kepada Kristus. Dia sangat sabar. Menunggu, mengundang kita datang kepadanya. Banyak orang Kristen jauh dari Tuhan tatkala beban hidupnya menghampiri dirinya. Tatkala kesulitan hidupnya menghampiri dirinya. Mereka tidak setia lagi, mereka jauh dari Tuhan. Padahal ingat tadi, 1 Korintus 10:13 tadi. Saudara, kita lihat contoh aktor yang terkenal ini. Siapa yang enggak terkenal? Robin Williams. Dia dinobatkan pria terlucu di dunia. Ya, sematan yang luar biasa. Toh. Wis tampan, lucu. Siapa yang enggak menjadi idola para wanita? Wis tampan, lucu, humoris, siapa? Wanita pasti mengidolakan itu. Ditambah lagi kaya. Ditambah lagi terkenal. Siapa wanita yang enggak kepencut? Pasti ini dambaan para emak, para orang tua. Ya. Anaknya dapat pacar yang terkenal, yang sukses, yang lucu, yang baik. Pasti ini dambaan. Tapi apa yang terjadi setelah semuanya diperoleh itu? Setelah dokter mengatakan kamu kena penyakit saraf di otakmu, ya, dia sudah down, hilang semangat. Dan tragisnya apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa kurangnya dia? Tampan, terkenal, populer, kaya, menjadi dambaan kaum Hawa. Tragisnya tatkala beban vonis, dokter mengatakan itu dia enggak siap. Akhirnya dia bunuh diri. Di sini saudara, ya, ternyata ketenangan, kenyamanan hidup tidak didapati dalam popularitas kita. Orang yang kelihatannya lucu di panggung, banyak dikagumi, banyak diidolakan, banyak dicari. Dia suka menghibur, bahkan aktor termahal. Tapi kalau jiwanya kosong bagaimana?
itu hanya bisa dipenuhi hanya di dalam Yesus Kristus. Kepopuleran, kekayaan tidak bisa mengobati dia. Di sini dia bunuh diri. Satu lagi artis yang terkenal juga di Amerika. Di sini. Ya, artis terkenal, termasyur tahun 60-an. Pasti Pak Sis tahu ini. Ya. Gen Z mungkin kalau enggak googling dulu enggak tahu. Ya. Wis cantik, terkenal. Ya. Pernah dikunjungi pendeta terkenal Amerika, Billy Graham. Marilyn Monroe, kamu perlu Tuhan Yesus. Kamu harus menerima Tuhan Yesus. Supaya depresi kamu bisa dipulihkan. Tapi apa kunjungan pendeta Billy Graham? Enggak direspon. Karena dia uangnya banyak, populer. Aku bisa mendapatkan dokter terbaik. Enggak perlu Tuhan Yesus. Dengan nada sombong itu apa yang terjadi? Dia semakin depresi, semakin stres. Lalu yang terjadi, dia banyak konsumsi obat-obatan dan overdosis. Dan akhirnya tewas di kamarnya. Undangan pendeta Billy Graham menyarankan kamu menerima Kristus, jiwamu tidak tertekan. Ia tolak. Dampaknya sangat tragis. Di sini saudara, kepopuleran tidak menjamin hidup kita damai sejahtera. Uang banyak tidak menjamin hidup kita tenang. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus. Ingat, Yesus mengundang orang-orang yang letih, lesu, berbeban berat untuk datang kepadanya. Untuk minta hikmat baginya. Yesus juga mengajak, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut. Kamu akan menemukan ketenangan, kedamaian. Ternyata orang ini abaikan. Mari saudara, beban apapun yang saudara alami hari ini, pandang Yesus. Dia sanggup menolong kita dari keterpurukan kita. Dia bisa mengangkat kehidupan kita. Dia membuat yang jatuh bisa diangkat. Yang lemah bisa dikuatkan. Yang berduka akan diberikan penghiburan. Kita lihat tokoh yang terkenal ini juga. Lanjut. Lihat. Hidup lama kita, taat agar selamat, ini sangat berat dan tidak mungkin akan selamat. Di luar Kristus, orang mencari selamat dengan ibadah, puasa, amal baik, hukum lama. Dan itu sangat berat. Tapi hidup baru, taat karena sudah selamat, ini ringan. Sebab semua yang kita perbuat hanya sebagai ucapan syukur. Karena keselamatan sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, ini persis tadi. 1 Korintus 5 ayat, 1 Korintus 3 ayat 5 tadi. Perintah-perintahnya enggak berat. Apa yang kita perbuat itu hanya sebagai ungkapan syukur. Artinya apa? Saat kita percaya dan taat di dalam Kristus Yesus. Ingat, percaya dan taat. Kalau percaya saja nanti dipenggal. Kok enak ya? Percaya masuk surga. Taatnya enggak pernah taat. Enggak pernah ke gereja. Enggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kok enak? Percaya taat. Dan ketaatan itulah seleksi iman kita. Layak enggak kita mendapatkan mahkota? Karena itu siapa yang percaya akan mendapat kelegaan.
ketenangan, dan kekuatan. Bagi Robin Williams, Marilyn Monroe itu terlambat. Bagi kita hari ini enggak terlambat. Kekuatan, kemenangan yang Yesus berikan membuat kita kuat, lega, dan kita mendapat penghiburan. Lagu yang terakhir. Lanjut. Yesus kawan yang sejati. Ingat kisah ini? Bapak Yosef atau Indonesianya Yusuf, dia dari Irlandia. Mau menikah di hari hanya, menjelang hari H pernikahannya, pacarnya kecelakaan dan meninggal. Siapa yang enggak patah hati? Sejuta harapan sudah disusun menjelang hari perkawinannya, tapi tiba-tiba pacarnya kecelakaan dan meninggal. Karena itu orang Jawa, kalau kau menikah seminggu sebelumnya enggak usah kemana-mana. Kan sering gitu, di rumah. Ya toh ya, ya dipingit istilahnya. Ya toh. Nanti hal-hal terjadi kan buyar semuanya, itu yang terjadi. Semua sudah dipersiapkan, pesta seperti apa keluarganya. Untuk menghilangkan rasa kecewanya, Yosef di sini lalu dari Irlandia, dia mencari pekerjaan ke Kanada sebagai guru. Guru untuk kelas orang-orang kaya, anaknya di situ diajar. Dia bisa dipulihkan. Lalu menjalin hubungan dengan gadis Kanada. Apa yang terjadi? Juga menjelang hari pernikahannya. Pacarnya yang akan dinikahinya itu sakit mendadak dan meninggal. Kalau sudah 2 kali itu biasanya apa? Kok sial sekali nasibnya, ya toh? Kok tragis sekali nasibnya. Secara manusiawi, Yosef kecewa. Sedih, sangat berduka. Melihat 2 kekasihnya yang akan dinikahi mengalami nasib tragis. Mungkin bisa berpikir, apakah saya pembawa sial? Dia menenangkan dirinya. Lalu dia, setelah peristiwa itu, dikabari keluarganya dari Irlandia, ibumu sakit keras. Bisa enggak kamu pulang? Dia enggak bisa pulang, dia hanya menulis puisi, dan inilah isi puisinya. Di tengah-tengah dia harus dihibur, di tengah-tengah hidupnya harus dikuatkan. Dia harus menguatkan ibunya. Situasinya enggak mudah. Tapi dia menulis puisi ini. Dan puisi ini dijadikan lagu oleh teman yang menemukan puisi atau tulisan Pak Yosef di sini. Dan sampai saat ini lagu itu populer. Bahkan ada lagu nasional Indonesia ya yang mirip dengan lagu ini. Ini menjelang akhir abad 18 loh ya. Atau awal abad 19. Hampir 300 tahun lagu ini. Ya. Isinya, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Ada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya, ia tahu kelemahan kita. Naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, galau, jiwa ragamu lelah, Yesus penolong. Naikkan doa padanya. Meskipun kawan lain menghilang, Yesus kawan yang setia. Ia mau menghibur kita. Mari naikkan doa padanya. Itu saudara, puisi singkat di sini. Gubah menjadi lagu, legend,
sampai sekarang ini. Mari saudara, kalau nggak punya hubungan yang dekat, Bapak Yosef ini sudah stres. Mungkin bisa seperti Robin Williams tadi, bunuh diri. Mungkin bisa seperti Marilyn Monroe tadi, bunuh diri. Tekanan demi tekanan. Karena dia mempunyai hubungan yang dengan Yesus yang sangat dekat. Setiap kesulitan dia mengundang Yesus. Dia berdoa kepada Yesus. Mari saudara, kita menerima undangan Yesus. Ingat, kita orang-orang yang spesial di mata Yesus. Undangan Yesus tidak dititipkan, tapi disampaikan secara langsung kepada kita. Pertanyaannya, maukah saudara menerima undangan itu? Atau mengabaikannya? Atau menunda? Mari kita datang kepadanya untuk mohon belas kasihannya, berkat baginya, dan kekuatan kepadanya. Mari kita berdoa. Silakan Bapak Ibu, fokus kepada Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini mengundang Bapak, Ibu, dan saudara semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepadanya, Sang Pemberi damai sejahtera dan jaminan keselamatan. Silakan yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh hari ini silakan berdoa. Yesus sedang mengundang Anda dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Katakan kepadanya, aku perlu Engkau Yesus. Aku sangat letih, aku sangat berbeban berat. Aku datang kepadamu Yesus. Katakan kepadamu. Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati menunggu ungkapan hati saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun-tahun nanti. Tapi tatkala kita sudah menyerahkan Yesus, beban seberat apapun, Yesus memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudara tidak sendiri. Ada Yesus yang di samping saudara. Dan hari ini mengundang saudara. Untuk saudara percaya kepadanya. Mengimani setiap firman-Nya. Sehingga saudara pulang dari ibadah ini ada sukacita, kelegaan, kekuatan. Dan berkat-berkat rohani itu membuat Anda semakin kuat, tegar, dan teruji. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat lemah lembut dan rendah hati. Silakan sekali lagi, yang belum percaya Yesus secara pribadi hari ini, undang Yesus dalam hidup saudara. Dan hidup saudara akan mengalami transformasi, kekuatan dari Kristus. Sehingga setiap beban yang merasa putus asa, berat, Tuhan ikut memikul. Bapa yang Maha Baik, tiliklah hati pikiran kami semua Tuhan. Siap menerima undangan Engkau. Karena kami ingin hidup kami mengalami ketenangan, damai sejahtera, penghiburan dari Engkau. Meskipun masalah-masalah bertubi dalam hidup kami. Meskipun
sering terganggu kesehatan kami. Meskipun beban-beban hidup selalu menghampiri kami, tapi kami mempunyai dasar yang kokoh di dalam Yesus Kristus, yang setiap saat, setiap detik kami boleh datang kepada Engkau, sehingga kami menemukan kelegaan, kesegaran, kekuatan, dan berkat-berkat dari Engkau. Berkatilah Tuhan semua kaum muda, semua para orang tua, dengan segala pergumulannya saat ini, memandang hukum-hukum Engkau tidak merasa berat, karena dilandasi dengan kasih. Dan tatkala kasih itu kami kedepankan, apapun kesulitan itu, bersama-Mu Yesus kami bisa melaluinya. Karena Engkau memberikan kesanggupan bagi kami. Berkatilah Tuhan setiap keluarga kami, setiap anak-anak, setiap cucu kami, setiap orang tua kami. Dan Yesus dijadikan dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mohon berkat-Mu turun bagi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mengundang persekutuan doa besok 16 Oktober hari Rabu ya, jam 7 sampai jam 8, firman Tuhan dilayani oleh Saudara Cornelius ya. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung. Yang kedua, petugas ibadah Minggu 20 Oktober bisa dilihat di depan ya. Untuk pengkhotbah Diakon Sridadi Atianto besok Minggu. Makasih Diakon. Terus berikutnya yang ulang tahun minggu ini 14 Oktober Ibu Ratna Yoselina. Ada? Ya, ada ya. Selamat ulang tahun Ibu Ratna. Berikutnya 15 Oktober Ibu Yasinta. Enggak ada ya? Ya. Jika nanti melihat rekaman ibadah hari ini, ya, Tuhan berkati untuk berulang tahun 14-15 Bu Ratna dan Ibu Yasinta. Dan juga 15 Oktober Ibu Masda Naibau. Selamat ulang tahun Ibu. Tuhan berkati ya. Ibu Masda Naibau adalah Ibu Sitanggang. Nuwun Bu. Ya. Sehat di dalam Tuhan. Ada lagi yang ulang tahun hari ini, minggu ini? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti kita doakan tadi, pembangunan gedung sekolah minggu sudah dimulai minggu ini, ya. Karena ketuanya ini sedang ada keperluan ke Jakarta, Pak Mister, ya, kami sampaikan. Ya. Kekurangannya kurang lebih 55 juta. Ya, tolong doakan, gitu ya, sehingga pembangunan bisa terselesaikan kurang lebih sampai 3 bulan atau akhir Desember ya, untuk direncanakan supaya nggak molor ya, lebih awal lebih bagus lagi. Tolong doakan sehingga boleh tertutupi ya. Terima kasih yang sudah ambil bagian untuk donatur, untuk persembahan setiap minggunya ya. Semoga ruang sekolah minggu kita boleh semakin baik ya, dan dipergunakan untuk belajar firman Tuhan dengan lebih baik juga. Itu aja. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya, yang baru pertama kali hadir, silakan berdiri. Sorry, 2 anaknya ya. Silakan berdiri. Maaf Bu, ya sampai gendong putranya. Nama? Oh ya. Terima kasih ya.
Ibu Pasaribu ya. Silakan duduk lagi ya. Terima kasih Ibu Pasaribu yang sudah hadir dalam ibadah hari ini ya. Tuhan berkati juga kedua putranya. Suami dinas ya. Ya. Makasih Mas Rahman sudah diajak kakaknya untuk ibadah hari ini. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya mengundang semuanya berdiri, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sumber berkat dan pertolongan hidup kami. Berkat-Mu turun bagi kami hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Silakan duduk sebentar saat teduh sejenak lalu memberikan salam.